착각. Time out. Ready. お前とマリじゃな。Pada pertarungannya dengan Horse Orphenok, Takumi mengalami luka akibat sabetan pedang, hingga ia memutuskan untuk mundur. Mari kita kembali pada sang maestro manipulasi, Masato Kusaka. Usai dari perjalanan jauh, Masato balik-balik langsung pasang tampang misterius bin lesu, seolah gagal seleksi audisi Drachin. Dia tidak banyak bercerita karena takut membuat Mari dan yang lainnya khawatir. Gimik apa lagi nih, Mang? Mari kemudian menanyakan teman-teman Ryuseiji. Masato pun kembali merespon bahwa Mari nggak usah khawatir pada mereka, karena mereka kini telah memiliki kekuatan untuk melawan para Orphenok. Mungkin yang dimaksud teman-teman Mari yang lain telah memiliki sabuk Delta. Namun lihatlah ekspresi Masato, kok kecut gitu ya? Kecutnya penuh konspirasi kayaknya ini. Kemudian kita lihat ekspresi si Kusakampret yang ngedatangin Takumi. Layaknya Kang tagih utang, dia ingetin Takumi kalau kemarin pas lagi bonyok dihajar Lucky Clover, dia selamat karena dapat item drop berupa Vice Excel dari Masato. Si Masato ini tipe temen yang kalau lagi nolongin orang bakal dicatat di buku agenda, dilaminating, terus dibahas tiap kali nongkrong. Nggak bahaya tak? Masato mulai ngeluarin jurus pamungkasnya yang mana ia berharap Takumi ngucapin terima kasih secara formal dengan bumbu intimidasi. Takumi yang gengsinya setinggi langit, dia langsung ngegas, dia bilang lebih baik mati daripada kehilangan harga diri. Namun karena Takumi sadar dia utang nyawa, dia ngambil jalan tengah, ia memilih untuk balas budi. Kemudian singkat cerita, Masato ngajak jalan Mari. Mari di sini kayaknya udah capek banget, dia cuma pengen tahu nasib teman-teman Ryuseijuku. Tapi Masato malah main rahasia-rahasiaan lagi. Alasannya demi melindungi Mari. Alibi klasiknya adalah balas budi karena waktu kecil Mari sering lindungin dia yang cengeng. Dan tiba-tiba Masato mendekat, dia bilang betapa dia perhatian sama Mari. Namun perhatian Masato tak berbalas, yang ada itu malah ngebuat Mari risih. Masato ngungkit-ngungkit kejadian kemarin pas Mari ngaku pacaran sama dia cuma buat ngusir Kaido. Ia berharap status pacaran itu jadi kenyataan. Dan akhirnya Masato ngungkapin perasaannya bahwa ia suka sama Mari. Tapi dengan embel-embel nggak perlu dijawab sekarang, yang penting Mari memberikan perhatian saja, itu sudah cukup. Ceileh, bau-bau cinta tak berbalas tapi maksa. Sementara itu Murakami menyarankan untuk mencari beberapa Orphenok di bawah naungan Smart Brain yang kekuatannya memiliki potensi hampir setara Lucky Clover untuk menggantikan posisi J, dan kemudian ditemukanlah kandidat yang menarik perhatian Saeko, seorang pemuda yang hobi bermain skateboard bernama Koichi dengan perubahan wujud Worm Orphenok. Ia memiliki kepribadian yang agresif seperti tiba-tiba menyerang pria paruh baya yang ditabraknya. Sementara kandidat yang dipilih Takuma, seorang pria kantoran berkepribadian eksentrik, sembari makan ia dapat menyerang orang-orang sekaligus. Ia memiliki wujud Tripang Orphenok. その迷惑考えろってんだよ、まったく。 Yuka yang sadar kalau hatinya Kaido udah di-booking sama Mari, ketimbang bikin status galau, Yuka terpaksa milih jalur self-healing. Dia bilang ke Kiba kalau dia bakal ngedukung hubungan Kaido dan Mari, dan meminta Kiba untuk menyatukan keduanya. Waduh, ini mah namanya menyiksa diri dengan gaya. Kiba sebagai mas-mas Orphenok paling peka tentu saja khawatir. Dia tahu kalau senyum Yuka itu lebih palsu daripada janji OTW temen pas mau nongkrong. Mau palsu atau bukan, namun Yuka memperlihatkan tekad demi orang yang ia cintai. Yuka justru senang melihat Kaido bisa bahagia meski tanpa harus dengannya, karena cinta sejati tidak harus memiliki. Prinsip legendaris dari cinta sejati yang tidak harus memiliki biasanya keluar dari mulut orang yang udah pasrah gara-gara kena friendzone menahun. Singkat cerita, Kiba dan Yuka meminta Mari untuk mempertimbangkan berkencan dengan Kaido. Namun ketimbang dekat dengan seseorang, ada yang lebih penting bagi Mari, yaitu mengejar karir. Namun sebenarnya si Mari ini nyesek kayaknya nih, karena cowok yang ditaksir malah nyuruh kencan sama orang lain. Hal itu pun diceritakan pada Takumi. Seperti biasa, beliau selalu jadi pendengar yang budiman
kiriman untuk Mari. Takumi setuju jika orang yang ditaksir Mari ialah Yuji Kiba, karena ia sendiri tahu Kiba emang orang baik. Nah, di sela-sela obrolan tersebut, rupanya tak sengaja Masato sedari tadi nguping semua pembicaraan Mari dan Takumi. Tentu hal ini membuat Masato benar-benar kesal. Bayangin beliau udah dandan rapi, gayanya sok pelindung, cewek yang ditaksir malah naksir orang lain. Melase mas. Ketika jalan bareng Takumi, usai berbelanja, gak ada angin, gak ada hujan, Mari mengatakan hal yang mengejutkan. Si Kusa kampret itu ternyata masuk dalam kandidat orang yang dia taksir. Sampai-sampai si Mari minta Takumi buat milih mendingan mana, Kiba sama Masato. Ya tentu saja Takumi gak bisa milih, kan lanang Mar. Sebuah plot twist yang membagongkan. Padahal tempo hari Mari risih dipepet Masato, sekarang malah bilang naksir. Gengsi si Mari ini emang setipis tisu dibagi dua. Lagi asik-asiknya bahas perasaan, muncul rombongan debt kolektor sabuk. Si Takuma bareng anggota Clover yang baru. Bukannya nanya gimana belanja, mereka langsung todong minta sabuk Faiz dibalikin. Takumi yang udah bete dengerin curhatan Mari yang makin gak jelas, makin emosi pas dihadang monster, dia langsung sat-sat ambil sabuk Faiz. By the way, itu ketiak tolong dikondisikan, Jay. Ready. Complete. Start up. Formation. Ketika Kiba ngejar Kaido yang ngambek karena Kiba dan Yuka terlalu ikut campur urusan perasaan orang, ia tiba-tiba ditemui Masato yang muncul bak jelangkung, gak diundang malah ngajak ribut. Masato ngasih peringatan ke Kiba tanpa Kiba tahu apa alasannya. Ketika Masato berniat ngehajar Kiba, tiba-tiba terjadi ledakan yang bikin skenario drama Masato buyar seketika. Itu karena munculnya Lucky Clover yang mengalihkan fokus mereka dan pertarungan pun dimulai. Kimi wo 話は後だ。戦うぞ。Ready. Pertarungan itu membuat Kiba dan Kusaka sama-sama mengetahui identitas masing-masing dan juga alasan Kiba diserang Orphenor lain. Di sini Masato menyadari fakta bahwa Kiba tidak mengetahui identitas asli Faiz, yang mana Kiba mengklaim Faiz adalah anjing smart brain. Beralih ke Takuma, si monster elit gaya selangit, tapi kini ia menangis sejadi-jadinya karena kalah telak kena geprek Faiz. Di saat Takuma jadi sad boy, muncullah Mbak Saeko. Alih-alih marahin Takuma yang cupu, dia malah kasih perhatian meski sama-sama gagal mengemban misi. Tapi jangan salah, bagi Saeko kegagalan adalah skincare terbaik untuk mempercantik ambisi, alias menjadikannya semakin kuat. Takuma boleh nangis sampai air matanya kering, tapi Saeko ia tidak larut dalam sedih karena di sini ia bahkan udah mikir strategi next level. Itulah bedanya mental tempe sama mental baja. Di sisi lain, niat hati cuma mau nganter laundry, feeling Mari malah gak enak. Kebayang kelakuan cringe-nya Kaido dan Yuka. Dia mau naruh laundry di gagang pintu terus log out secepatnya. Tapi apa daya, nasib berkata lain. Ada tangan yang mencegatnya. Alhasil, Mari terjebak dalam situasi macam tolol yang mana Yuka terus memuji Kaido agar setidaknya Mari makin yakin sama Kaido. Ya enggak lah, itu justru bikin leher belakang Mari makin kebas. Daripada kena gangguan jiwa, Mari pun langsung cabut. Kemudian pas lagi pegel-pegelnya tuh leher, ketemu Mas Kiba yang mau balik ke kosan. Entah ada blower lewat atau emang aura karismatiknya Kiba yang terlalu kencang, rambut Mari langsung berkibar estetik layaknya duta iklan sampo. Terkait dengan kejadian tadi, Kiba dengan rendah hati minta maaf atas kelakuan Kaido yang ajaib. Mari yang kepo tanya soal orang yang disukai Kiba dan jawabannya bikin hati Mari bergetar. Kiba mengaku masih gagal move on dari masa lalunya. Ketimbang mikir Kiba itu gagal progres, Mari malah salut karena baginya cowok yang setia mengingat satu orang itu indah banget. Di pikiran Mari mungkin udah muncul caption, cari yang setia, Mas Kiba juaranya.
Tapi tunggu dulu, jangan harap drama ini tenang karena rupanya ada yang standby di balik bayangan. Yah, itu dia si Masato yang makin panas dengar Mari muji-muji kesetiaan Kiba. Setelahnya usai Mari pergi nggak pakai basa-basi, si Mamang langsung kasih paham ke Kiba yang intinya si Kiba itu orphanok jelek dan jangan sosokan deketin cewek. Tiba-tiba sebuah benda melayang cepat melukai lengan Kiba. Ternyata itu ulah Koichi, si orphanok cacing yang lagi ambisius banget. Dia pamer kalau dia dijanjikan kursi di Lucky Clover asal bisa menghabisi Kiba. Melihat ada orphanok ganggu mangsanya, Masato nggak tinggal diam bukan karena mau nolongin Kiba, tapi karena dia nggak mau hiburannya dirusak cacing tanah. Exceed charge. Usai pertarungan, Masato dapat info A1 dari Koichi mengenai Lucky Clover. Karena penasaran, Masato langsung gaspol ke markas Smart Brain. Di depan Murakami, ia beralasan capek ngelawan Smart Brain dan memutuskan untuk bergabung. Murakami yang emang dasarnya haus talenta licik, langsung nawarin jabatan di Lucky Clover. Syaratnya simple, bantai pengkhianat. Masato setuju tawaran itu dan sempat-sempatnya ngeremehin duo Lucky Clover. Sikap Masato memancing rasa penasaran Saeko padanya. Dia bisa lihat lewat mata Masato kalau cowok ini cuma anak kecil yang kurang kasih sayang. Dan benar saja, ingatan Masato mendadak terlempar ke masa kecilnya yang tragis. Terlihat Masato kecil yang tersesat di sungai setelah kecelakaan arum jeram yang sepertinya ia kehilangan ibunya. Momen tegang terjadi pas Murakami nyenggol soal kejadian di reuni Ryuseijuku. Seketika topeng kalem Masato pecah, dia langsung membentak Murakami. Murakami pun cuma diam, bukan karena takut, tapi karena dia makin curiga ada rahasia apa yang bikin si Kusakampret sampai sebegitunya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada hari reuni? Sampai-sampai si bos Murakami ikut kepoin kejadian tersebut. Setelahnya Masato menghubungi Mari, katanya ada hal penting. Takumi yang udah katam betapa busuknya kelakuan Masato, ia langsung waspada. Sebenarnya mau ngelarang, tapi demi menjaga martabat cowok cuek, tapi sayang dia ngebiarin Mari pergi. Tapi jangan salah, Takumi diam-diam ngikutin Mari dari belakang. Di tempat pertemuan, setelah sekian lama menunggu sebuah jawaban, pada akhirnya sayang sekali tidak terjawab alias zong. Mari tidak mengatakan apapun tentang perasaannya, itu artinya Mari belum siap pacaran. Panas karena ditolak, Masato langsung ngeluarin kartu as hasil nguping. Dia nyinggung soal kedekatan Mari sama Kiba. Mari pun langsung jengkel setengah mati sama Masato yang sok tahu urusan hati orang. Mari makin risih ngelihat Masato yang makin agresif dan nyewot pengen memiliki dia seutuhnya. Situasi makin gak kondusif, Masato yang egois mulai main fisik, bikin Mari ketakutan dan teriak minta dilepasin. Di saat Mari hampir kena mental gara-gara kelakuan creepy Masato, muncullah si Mang Takun. Kedatangannya bikin Masato terpaksa ngerem aksinya dan ngelepasin Mari. Setelah Mari kabur, Takumi mencoba kasih paham soal hukum alam. Kalau cinta ditolak, ya dandan, perbaiki diri, bukannya malah maksa. Dia menegaskan kalau sikap Masato itu udah gak pantas banget buat disandingkan sama Mari. Gak terima dikasih nasihat, Masato langsung main tangan. Tapi Takumi dengan sigap nahan pukulan itu seolah lagi nangkap laler. Disinilah Masato ngeluarin pernyataan yang bikin bulu kuduk merinding. Dia bersikeras harus dapetin Mari karena bagi Masato, Mari adalah satu-satunya cewek yang bisa jadi ibu buat dia dan cewek yang mungkin bisa menyelamatkannya. Seketika itu langit seolah ikut kaget dengar pengakuan Masato. Takumi pun terdiam. Dia mulai sadar kalau yang ada di depannya ini bukan cuma cowok patah hati biasa, tapi jiwa yang rusak gara-gara masa lalu yang kelam. 何がわかる。お前とマリじゃな。寝ない女なんだ。寝ない女なんだ。何からお前救ってんだよ。Pagi harinya, Takumi nemu foto Mari kecil yang jatuh dari saku Masato pas keributan semalam. Takumi jadi kepikiran ucapan Ed dan Masato soal Mari yang bisa menyelamatkannya. Lantas menyelamatkan dari apa ya? Takumi mulai sadar kalau obsesi Masato ke Mari itu udah melampaui batas kewajaran manusia normal. Di sisi lain, Kaido masih belum tobat. Dia mau ngasih bunga ke Mari pakai gaya sok keren. Kiba sebagai satu-satunya orang waras di tim mereka, nyoba nahan bahwa cinta itu nggak bisa dipaksa. Kaido yang ngeyel pun malah melengos pergi. Masato yang dendam karena ditolak Mari, langsung bawa pasukan Lucky Clover buat ngeroyok Kiba. Ada Takuma, Saeko, dan si cacing Koichi. Masato ngerasa di atas angin, tapi dia lupa satu hal, bahwa penjahat nggak punya loyalitas.
Dan benar saja, Masato malah kena serangan telak dari Koichi. Itu menandakan Lucky Clover berkhianat. Takuma dengan santainya bilang kalau kursi Lucky Clover cuma buat para orphanok. Tapi alasan sebenarnya mereka kayaknya udah enak sama kesombongan Masato yang kemarin ngeremehin mereka di depan bos Murakami. Si cacing Koichi akhirnya resmi jadi pupuk organik setelah kena serangan telak Kaisa. Tapi setelahnya, Takuma dan Saeko langsung tancap gas ngehajar Masato habis-habisan. Sementara Kiba cuma jadi penonton, membiarkan pengkhianatan Lucky Clover terjadi karena dia tahu Masato emang butuh dikasih pelajaran fisik dan mental. Di saat Masato sudah terpojok, Takumi datang dan langsung henshin. Tapi kocaknya, ia malah jadi sasaran serangan Kiba yang ngelihat Faiz sebagai ancaman utama. Takumi tentu repot harus nangkis serangan Kiba dulu sebelum akhirnya berhasil menyingkirkan si kuda dan lanjut fokus ke Lucky Clover. Lagi seru-serunya baku hantam, Murakami datang dengan gaya bos besar yang super tenang namun mengintimidasi. Lalu dilemparlah itu rasengan yang kemudian ditangkis Saeko hingga pertarungan pun terhenti. Rupanya tujuan ia menghentikan pertarungan karena ada perlu sama Masato. Dengan tenang, Murakami pun mulai menggali informasi darinya terkait niat Masato bergabung dengan Lucky Clover. Dan terungkap, tujuan ia bergabung adalah untuk menghancurkan Smart Brain dengan alasan ingin balas dendam. Takumi kini mulai kepoin masa lalu Masato. Namun ia tidak mendapat petunjuk apapun darinya. Yang ada, Masato hanya bilang bahwa masa lalunya sama dengan Mari. Sementara itu, Kiba bertanya-tanya siapa sebenarnya Masato, apakah dia kawan atau lawan. Tujuan Murakami yang sempat menerima Masato menjadi anggota Clover itu karena Masato alumni Ryusei Juku yang digadang-gadang memiliki beberapa rahasia penting termasuk penggunaan sabuk Faiz dan Kaisa, yang mana pada awalnya sabuk tersebut dibuat untuk sang Raja Orphanok. Namun melihat orang-orang seperti Masato dan Takumi yang ia anggap tidak memiliki DNA Orphanok bisa dengan mudah menggunakannya. Tapi mau info sepenting apapun bagi Takuma tidaklah penting. Ia hanya berfokus pada Lucky Clover bahwa siapapun yang akan menggantikan posisi keputusan hanya ada di tangan mereka, Takuma, Saeko, dan Kitazaki. Kemudian Murakami menerima info bahwa ada seorang manusia yang diserang Kitazaki diketahui telah berubah jadi orphanok, kelinci. Ia bernama Yoshio Kobayashi, dan seperti biasa, Lady selalu memberi arahan kepada setiap orphanok baru agar mau bekerja sama dengan Smart Brain untuk memperbanyak ras orphanok. Kita beralih ke Mari. Saking enaknya lihat muka Masato, apalagi setelah kejadian maksa tempo hari, selera makannya pakai mode hemat. Mari lebih milih makanannya diawetin di kulkas dan dimakan nanti pas suasana udah bersih dari aura jahat. Masato pun nyoba minta maaf, tapi Mari boro-boro mau jawab, nengok aja enggak. Nah loh, lagian maksa. Sementara itu di bawah tanah, Itagaki, salah seorang yang terjebak dalam runtuhan terowongan, kini nampaknya akan dijadikan subjek uji coba oleh bapaknya Mari. Padahal tempo hari Mari pernah ngomong kalau beliau ini orang baik, tapi kok malah kejam ya si bapak ini. Beralih ke drama tolol Kaido. Untuk mendapatkan hati Mari, Yuka menyarankan Kaido untuk segera melamarnya. Karena Yuka sebagai cewek tentu mengetahui betul apa yang menjadi impian para wanita di dunia, yaitu menikah. Dan ya bener baik, dengan gobloknya Kaido langsung gas nemuin Mari. Dan tentu saja langsung ditolak tolol. Udah ngomongnya blibet, kepedean pula. Setelahnya Kaido melihat seseorang yang bunuh diri, yang rupanya ia Yoshio, si orphanok kelinci yang bangkit usai diserang Kitazaki. Kaido pun dengan sigap langsung menyelamatkannya. Kejadian ini membuat Yoshio mulai dekat dengan Kaido. Melihat sikap positif Kaido, dia mulai mengaguminya dan memanggilnya senpai. Berdasarkan penuturan Lady tentang kenikmatan duniawi yang akan didapatkan ketika menjadi Lucky Clover, ia pun menemui bos Murakami. Sementara Kaido yang putus asa kembali melakukan perlawanan pada Kiba, yang mana ia
akan kembali menjadi antek-antek Smart Brain dengan teman barunya Yoshio. Murakami memberikan syarat untuk bisa bergabung menjadi anggota Clover. Mereka berdua harus mendapatkan kembali sabuk Faiz dan Kaisa. Keduanya pun berencana untuk memancing Faiz dan Kaisa muncul. Mereka melakukan serangan pada Keitaro dan Mari yang kebetulan lewat. Tapi Kaido memintanya hanya berpura-pura menyerang. Tentu itu memicu Keitaro untuk manggil Takumi dan Masato. Ketika mereka saling berhadapan, keduanya tidak mampu menghadapi Faiz dan Kaisa dalam konfrontasinya langsung. Singkat cerita, setelah mundur, mereka nyamar jadi petugas polisi, berpura-pura mendirikan pos pemeriksaan. Nah, dengan cara demikian, akhirnya mereka berhasil menyita barang tak dikenal dan kemudian kabur. Ready. 荷物を見せてください。ちょっと待って。心配ありません。本部に照合して問題がなければすぐに。 Let's go! Cara mereka mendapatkan kedua sabuk itu menarik perhatian Murakami, karena pada dasarnya si bos lebih tertarik dengan orang yang berotak ketimbang yang berotot. Takumi dan Masato berupaya merebut kembali, namun Takuma dan Saeko keburu henshin. Takuma menggunakan Faiz, sementara Saeko menggunakan Kaisa. By the way, kayaknya Saeko orang kedua yang berhasil menggunakan sabuk Kaisa. Mungkinkah sabuk ini hanya cocok digunakan oleh orang dengan jiwa psikopat atau semacamnya? Karena melihat beberapa pengguna sebelumnya yang cenderung tidak memiliki sifat jahat, tidak ada yang cocok dengan sabuk itu. Kembali ke cerita, pada akhirnya Smart Brain berhasil merebut kembali sabuk Faiz dan Kaisa. Sementara Masato ditangkap oleh Lucky Clover. Takumi sendiri lolos dari baku hantam dengan bantuan Van Keitaro yang bergegas ke lokasi kejadian. Dia memberitahu Mari dan Keitaro bahwa Masato ditangkap oleh Smart Brain. Singkat cerita, Masato terbangun dan mendapati dirinya duduk di kursi dan sedang diinterogasi oleh Kyoji, Saeko, dan Takuma. Kemudian Masato mencoba mengancam Saeko usai diminta informasi terkait kejadian di hari reuni, tetapi berhasil dilumpuhkan oleh kekuatan Murakami yang sekilas menampakkan wujud Orphenoknya. Di sisi lain, Mari dan kawan-kawan berencana menyelamatkan Masato. Secara kebetulan ada seragam petugas kebersihan dari perusahaan Smart Brain yang menjadi langganannya. Seragam itu kemudian mereka gunakan untuk menyusup ke Smart Brain. Saat menyamar, Takumi memisahkan diri dengan Keitaro yang malahan sibuk bebersih. Karena kejadian tertentu, Takumi berhasil ngintip rekaman kamera keamanan Smart Brain dan mendapati Masato pingsan. Beralih ke Murakami yang memberi selamat kepada Yoshio dan Kaido karena telah mengambil sabuk Faiz dan Kaisa. Namun dia hanya menawarkan satu posisi di Lucky Clover. Untuk resmi menjadi anggota Lucky Clover, Murakami meminta Yoshio dan Kaido untuk membunuh seorang Orphenok pengkhianat, yaitu Yuji Kiba. Yoshio sangat gembira dan ingin menjadi anggota Lucky Clover. Namun Kaido merasa kecewa, ia hanya mendukung Yoshio, semoga beruntung. Dan dari sinilah awal mereka menjadi rival. Beralih ke Mang Takun yang berhasil menemukan ruang interogasi dan membangunkan Masato, lalu melarikan diri dari kejaran Takuma. Baik Takumi maupun Masato menemukan jalan buntu yang hanya terdapat akses masuk ke dalam sebuah lift. Nah, jalan buntu ini rupanya baru diketahui oleh Takuma dan melaporkannya pada Murakami. Si bos pun langsung nyuruh mereka untuk ngejar Masato dan gak peduli kalaupun ia harus dibunuh. Dan plot twist, jalan buntu ini pintu masuk ke sekolah Ryuseijuku yang rupanya selama ini berada di bawah gedung Smart Brain di bawah tanah. Kaido pulang untuk mengemasi tasnya. Dia dihentikan oleh Hyuka dan Kiba, tetapi dia mengabaikan mereka dan mengatakan bahwa dia ingin mengalahkan Kiba dan menjadi anggota Lucky Clover. Tak lama kemudian, seekor Orphenok kelinci muncul menyebabkan ledakan di dekatnya dalam upaya untuk membunuh Kiba. Sebagai bentuk pembelaan diri, Kiba pun berubah, tapi pertarungan itu singkat dan memaksa si kelinci untuk mundur. Kaido mengejar Yoshio. Mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Yoshio, Kaido meminta Yoshio menyerah serta tidak menggunakan trik licik karena tidak mudah untuk mengalahkan Kiba. Namun Yoshio merasa memiliki banyak cara dan memutuskan hubungan senioritasnya. Kembali ke Takumi, mereka memasuki tempat yang terbengkalai dan menemukan penemuan mengejutkan, yang mana Itagaki, si korban runtuhan, dijadikan kelinci percobaan untuk menguji sabuk rider baru yang kemudian hancur berkeping-keping. Hanagata yang mengamati kejadian itu dari jauh pergi, membuat Masato mengejar ayah angkatnya, sementara Takumi mengikutinya. Kemudian mereka menemukan tikus percobaan kedua di tangga, yaitu Mitsuo, Saeko, dan Takumi
Takuma yang mengetahui keberadaan mereka berubah menjadi Faiz dan Kaisa untuk mengeksekusi. Tepat setelah perubahan itu, sabuk yang dikenakan Mitsuo meledak, mementalkan Takuma dan Saeko. Tentu itu memberi waktu bagi Takumi dan Masato untuk melarikan diri. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah laboratorium dan melihat beberapa sabuk serupa seperti yang dikenakan subjek uji coba. Suara Hanagata memperingatkan mereka untuk tidak menggunakannya, karena itu adalah eksperimen yang gagal. Masato sempat mempertanyakan tentang tujuan sebenarnya dari Ryusei Juku pada Hanagata. Namun si ayah angkat malah menyuruhnya untuk bertarung, dan hanya dengan bertarung kelak Masato akan menemukan jawabannya. Scene ini mengingatkan saya seperti Kanzaki Shiro di series Ryuki yang hanya terdengar suaranya saja, menyuruh untuk bertarung. Tatakae. Kemudian Takuma dan Saeko menemukan mereka, tapi beruntung Hanagata menampakkan diri dalam wujud Orpenoknya mengintervensi duo Clover, menumbangkan keduanya dalam waktu singkat hingga kedua sabuk pun terlepas, yang pada akhirnya Takumi dan Masato berhasil mendapatkan kembali sabuk mereka, hingga situasi pun berbalik memaksa tim Clover untuk mundur. Tidak lama kemudian terdengar suara Hanagata menyemangati Masato untuk terus berjuang melawan Orpenok demi mencari jawabannya sendiri. Sebagai hadiah perpisahan, ia kemudian diberikan kaisah pointer yang jatuh dari plafon. Kembali ke Yoshio yang memutuskan untuk menculik Yuka dan menggunakannya untuk sandra agar Kiba menyerah. Setelah menyelamatkan Yuka, Kaido sangat marah dengan perbuatan jahat Yoshio. Meski ia sempat melakukan perlawanan pada Kiba dan ingin menjadi Lucky Clover, tapi sebenarnya itu hanya di mulut saja, alias omong kosong. Tergantung mood ya. Maklum beliau habis ditolak cinta. Atas kejadian yang menimpa Yuka, kini ia merasa memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melindungi teman. Tapi nggak tahu sih ke depannya, Kaido kan sifatnya nggak konsisten. Kaido memutuskan untuk melawan Yoshio meski tanpa menyerang. Luar biasa ya. Namun ketika ia hendak menerima serangan fatal, Kiba pun menghentikannya yang menyebabkan Yoshio mundur ke stadion. Kemudian ia bertemu Kaisa yang kebetulan banget punya gear baru. Kayaknya cocok nih definisi kelinci dijadikan kelinci percobaan. Lalu digunakanlah Kaisa Pointer untuk serangan spesialnya Gold Smash.